sudah pernah direnovasi belum ya Bu? Dari tahun 93 pernah direnovasi. Oke. Baik, nah saudara kita lanjutkan lagi. Nah sekarang saya sedang ada di mana Bu Aryan ini Bu? Tempat Ini salah satu ruangan meeting kami. Oh, salah satu ruangan meeting. Room dengan nama Baris Room. Baris Room. Nah ini kalau saya lihat memang kayaknya memang lagi diterapkan new normal tadi ya Bu ya. Nah, gimana ceritanya Bu? Ini new normal bahwa jarak antara satu peserta harus 1 meter. Nah kemudian sebelum ruangan dipergunakan dan setelah juga ruangan dipergunakan kami melaksanakan Desinfektan sterilisasi. ya? Oh, sterilisasi. Betul. Oh, baik-baik. Jadi ini tadi memang sebetulnya kapasitasnya 100, boleh dikatakan sekarang tinggal harus 50, disesuaikan protokol. Ya. Baik, wah ini jadi memang ini ya Bu Gilda, jadi salah satu contoh, Betul. karena memang Grenina kan sering digunakan untuk meeting-meeting, conference gitu ya. Dan beginilah caranya penerapan daripada tatanan new normal yang baru. Baik, baik. Nah, kalau sedikit Bu, kalau terkait dengan MAES kan, tadi dinyatakan bahwa salah satu kekuatan dari Bali adalah MAES. Betul. Nah, kalau kita melihat dari persentase boleh Bu, misalnya, seberapa sih Bu kekuatannya dari pasar? Sebenarnya kalau MAES saja dalam hitung-hitungannya konteks seperti segmentasi keseluruhan pasar, pangsa pasar untuk pariwisata Bali, MAES hanya 5%. Oke. Namun, kalau dilihat dari nilai, satu peserta MAES, nilai daripada revenue-nya dia 7 kali lipat daripada wisatawan biasa. Oh ya? Iya. Jadi inilah yang membuat pangsa pasar MAES ini sangat penting bagi pariwisata Bali. Iya, karena dia kan mengambil meals selama tinggal. Jadi Ya, ada yang ya, paketnya full board sehingga breakfast, lunch, dinner, kemudian ada membuat acara lain tambahan lagi, misalnya seperti welcome dinner, farewell dinner. Kalau secara jumlah kuantiti mungkin memang hanya 5%, tetapi revenue yang didapat 7 kali. lipat. Wah, Iya, benar. berarti ini yang membuat memang ternyata memang kalau kita bisa membuat MAES ini sedemikian rupa, ini tentunya memberikan revenue yang sangat luar biasa gitu Bu Gilda. Benar. Baik. Nah, kalau ke depan bagaimana BPWD Bali terkait dengan ini tadi untuk mengajukan? Kan ini kita ada pasar internasional juga nih Bu Gilda. Benar. Nah, Jadi kita harapkan nanti pada tanggal 11 September para pelaku industri pariwisata yang saat ini sedang giat-giatnya mempersiapkan protokol-protokol new normal, juga di bidang sales and marketing mereka tentunya mempersiapkan deal-deal contracting dengan nilai-nilai baru untuk mempersiapkan kedatangan daripada wisatawan-wisatawan yang 95% tadi itu, yang FIT, yang frequent individual travelers. Jadi visitor-visitor yang datang ke sini berkeluarga atau berdua saja, ini yang kita harapkan untuk kembali datang ke Bali nanti mulai tanggal 11 September itu. Ada perbedaan daripada segmentasi pasarnya juga, Mas BC, Bu Aryani sebagai GM di Bali Beach juga pasti tahu. Umur 45 tahun ke bawah lah yang pertama-tama akan memulai traveling atau akan menjadi wisatawan-wisatawan kita yang pertama yang akan untuk kembali mengunjungi. lagi. Ya. Oke. Dan ini tentunya memerlukan effort-effort yang berbeda seperti digitalisasi daripada promosi dan aplikasi-aplikasi mobile phone yang baru, dan terjadi perubahan-perubahan yang banyak pada pangsa pasar masing-masing. Seperti yang dikatakan oleh Bu Aryani tadi, ada segmentasi pasar Mandarin, pasar Cina yang pastinya memiliki kebiasaan-kebiasaan baru ketika mereka akan kembali lagi mengunjungi Bali pada September ke atas. Oke. Jadi memang ini sudah kelihatan lah ya pasar yang besar di usia maksimal 45. Ini yang memang boleh dikatakan ya memang tadi ya sudah gadget harus main, Betul. digital main, Betul. ya. Betul. Nah, ini yang juga harus dilakukan kesiapan dari kawan-kawan pelaku industri Betul. yang ada di Bali Betul. ya. Karena pasar ini memang yang dibuka. Ya. Karena kalau yang di atas itu kayaknya riskan gitu.
Karena Betul, secara protokol karena kesehatan. kita harus menunggu mungkin adanya dulu vaksin untuk Ya, bisa Vaksin dibeli ini ya. secara ini untuk bisa yang berumur mulai berani traveling. Jadi melihat daripada karakter, ya melihat Oke. daripada karakter pasar. Nah, Bu Aryani, ini kan sudah mulai dibuka. Sebetulnya kalau kan tamu juga banyak dari luar, tadi dari China, mungkin dari yang luar juga. Apa memang sudah ada yang booking atau memang sudah calling? Saya mau datang ke Bali, siap buka. Gimana sih Bu ceritanya? Sudah banyak Bu yang ngantri atau gimana? Yang itu responnya masih belum segencar yang dulu, tapi lewat online booking sih 1-2 sih sudah. Masih ada yang mulai menanyakan kapan mulai bisa ke Bali atau tidak gitu ya. Seperti repeater kami menginformasikan mereka bulan Desember kemungkinan saya akan datang. Mereka yang menyatakan sudah ada ini. ada. Kerinduan mereka untuk kan dianggap karena mereka repeater di sini dianggap second home. Gitu. Iya betul Pak. Jadi memang sebetulnya pasar tuh sudah ada Ibu Gilda, boleh dikatakan Benar. demikian. Contohnya seperti Eropa ya. Pada bulan Juli Agustus adalah high season daripada Eropa untuk traveling dan untuk melakukan holidaying. Nah, teman-teman Eropa banyak dari mereka yang justru bertanya kepada kita, ayo Bali buka nggak Juli Agustus ini? Bali buka nggak? Nah, kitanya yang menahan diri dulu, nanti dulu belum. Jadi ketika dibuat keputusan oleh Pak Gubernur bahwa September tanggal 11 nanti kita sudah mulai boleh menerima wisatawan mancanegara, ini merupakan berita yang baik sekali dan mereka sudah mulai membuat paket-paket wisata yang memasukkan itinerary-nya Bali untuk kemudian ditawarkan kepada para wisatawan-wisatawan tersebut. Jadi kita sama-sama menunggu nih Mas BC, Ibu Itu ya, Aryani ya. ya mudah-mudahan ya. Jadi memang yang paling penting adalah Balinya sendiri, para pelaku industri wisatanya sendiri yang sebagai tuan rumah itu siap dulu. Betul. Ya, ada kedisiplinan untuk menerapkan tatanan era baru ini ya Ibu Aryani ya terhadap kawan-kawan. Kalau kita melihat tadi dari cerita mungkin memang ini step by step, memang belum bisa langsung ngebum, tapi ini sudah angin segar bahasanya. Karena sudah mulai dibuka perlahan-lahan, tentunya akan dievaluasi. Nanti domestik dibuka, dievaluasi lagi sampai dengan nanti kalau domestik internasional nih mancanegara datang kembali gitu ya. Baik. Nah, Bu Gilda, kalau ke depan gimana perencanaan sebetulnya sampai dengan mungkin Desember atau mungkin malah boomingnya akan di Desember kalau tadi ngobrol-ngobrol gimana? Sebenarnya kita menunggu dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk mengeluarkan kembali layanan visa on arrival di titik-titik pintu-pintu masuk Bali, misalnya di Bandara Ngurah Rai, sehingga dengan dibukanya kembali layanan visa on arrival itu tamu-tamu dapat dengan mudah melakukan traveling ke Bali. Baik. Jadi kita memang ini harus menunggu keputusan supaya apabila sudah open, gitu ya, tinggal menunggu itu kita sudah siap dan mudah-mudahan ini recovery pariwisata Bali. Betul. Jadi kita mulai muter. tidak tinggal diam, kita lagi sibuk-sibuk. Gitu. Sekarang ini lagi promo terus ya. Betul. Menyatakan kepada dunia bahwa Bali sudah siap gitu ya. Baik. Kalau dari Ibu Aryani apa yang ingin sampaikan kepada mungkin stakeholder atau pemerintah atau memang badan BPBD untuk mensupport? Memang harapan kita dalam kurun waktu cepat ini karena 3 bulan terakhir ini sudah cukup sesak lah ya. Iya, artinya sudah cukup lama kita menunggu, terutama juga karyawan yang memang selama ini memang diatur liburnya sudah lebih bisa dengan adanya tamu datang lebih bergairah mereka untuk bekerja kembali. Kemudian tentunya dengan era baru ini harapan baru tentunya untuk secara umum untuk Bali dan Indonesia. Baik, terima kasih Ibu Aryani atas waktunya bersama Kompas TV. Ibu Gilda, terima kasih atas waktunya bersama Kompas TV. Mudah-mudahan kita sama-sama berharap bahwa angin segar ini bisa betul-betul dimanfaatkan dalam tanda kutip pelaku industri untuk juga bersama-sama disiplin menerapkan protokol, kemudian berinovasi karena ke depan ini sudah berubah, semuanya berubah. Dan yang kedua kita harapkan dari pemerintah, mereka yang mengambil otoritas keputusan untuk mendatangkan turis atau siapapun wisatawan untuk ke Bali bisa
segera dibuka, dan kita harapkan perlahan-lahan kita optimis ya perlahan pasti pariwisata Bali bangkit lagi, kita recovery menuju tatanan era baru. Betul. Terima kasih Matur Sutomo atas waktunya. Terima kasih. Bersama dengan Komisi. Salam Siap. sehat. Baik. Nah, saudara, itu tadi perbincangan kita dalam Sapa Redaksi bersama dengan kawan-kawan dari BPBD Bali dan juga beberapa narasumber terkait kecimpung dengan industri wisatanya. Nah, kita berharap mudah-mudahan dengan dibukanya wisata di Bali secara bertahap, itu tadi harapannya roda ekonomi bisa bergeliat kembali, Bali dengan pariwisatanya, dengan tatanan eranya yang baru menjadi sesuatu ikon yang baru juga. Kerinduan bagi para wisatawan untuk datang ke rumah keduanya di Bali. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Sapa Redaksi on Location kali ini. Kita akan berjumpa lagi dalam episode yang lainnya. Terima kasih.